البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering qiyamul lail sampai telapak kaki beliau itu pecah-pecah. Dalam riwayat yang lain sampai apa? Sampai berdarah. Faqultulah, maka aku katakan kepada beliau, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa Anda berbuat seperti ini wahai Rasulullah, padahal Allah itu telah mengampuni untuk Anda dosa yang telah lalu dan dosa Anda yang akan datang. Qal afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur? Muttafaqun alaih wa hadza lafdzul Bukhari. Wa nahuhu fi sahihain min riwayatil Mughirah bin Syu'bah. Ya, Mughirah bin Syu'bah juga meriwayatkan yang demikian. Baik, berarti dari hadis ini tahulah kita apa itu syiddatu muwadzabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu betapa kerasnya ibadah Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan, ana a'lamukum billah wa atqakum bih. Aku adalah orang yang paling tahu di antara kalian tentang Allah dan aku yang paling bertakwa. Ini menunjukkan semakin hamba itu kenal Allah, semakin apa? Semakin dia takwa kepada Allah. Sementara takwa itu intinya apa? Apa inti takwa? Iya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi semakin kenal Allah, dia akan semakin apa? Semakin tahu betapa besarnya hak Allah Ta'ala kepada dirinya, sehingga apa? Perintah-perintah dijalankan. Dan dia tahu bahwasanya tidaklah Allah Ta'ala melarang suatu perkara kecuali karena ada bahaya-bahaya di balik itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau. Tidak ada satu larangan pun kecuali karena di situ ada apa? Bahayanya. Maka demi kemaslahatan hamba, larangan itu ditinggalkan. Allah melarang mereka mengerjakannya. Makanya semakin orang kenal Allah, semakin jauh dari kemaksiatan. Di sini apa? Ada bantahan kepada orang-orang sufi dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah apa? Mereka membagi agama itu menjadi apa? Menjadi tiga. Yaitu apa? Yaitu martabatus syariah wal ma'rifah wal haqiqah. Kalau dia masih di derajat orang-orang awam, memang dia harus rajin ibadah, melaksanakan syariat. Ini masih tingkatan rendah. Kalau dia sudah kenal Allah, maka tidak perlu lagi dia apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini justru apa? Orang yang paling bodoh tentang Allah Ta'ala. Malaikat kenal Allah dan mereka yang sangat rajin ibadah. Para rasul kenal Allah, bahkan mereka itu yang terus-menerus apa? Rajin ibadah kepada Allah. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Setelah menyebutkan sejumlah besar dari rasul dan juga apa? Dan keluarganya, Allah Ta'ala mengatakan mereka itu terus-menerus yusari'una fil khairat, bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan malah semakin tambah ilmu, malah semakin malas, bukan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan berdoa kepada kami dengan penuh minat dan penuh rasa takut. Dan doa itu terbagi dua, doa ibadah dan doa masalah. Jadi para rasul itu terus-menerus rajin beribadah. Demikian pula keluarga mereka. Jangan mentang-mentang sebagai ahli baitin Nabi, dijamin masuk surga, nggak perlu ibadah, nggak apa-apa aku. Itu keliru besar. Berapa banyak ahlu baitin Nabi yang justru dia jadi apa? Jadi di dalam neraka. Untuk apa Allah Ta'ala menurunkan tabat yada abi labi watab, dan seterusnya tentang orang-orang yang menjadi kerabat beliau ternyata tidak masuk surga. Tayyib. Dan juga dalil-dalil yang lain tentang apa? Keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut dan sebagainya. Tayyib. Itu dari sisi yang pertama, bantahan kepada sufiyah, bahwasanya Rasulullah SAW semakin kenal Allah justru semakin rajin beribadah. Bukan seperti mereka, begitu kenal Allah, sudah mereka mengatakan ini adalah khamar. Memang ini khamar, tapi untukku ini adalah susu. Nah, terus diminumkan. Itu zina haram untuk kalian, untukku itu adalah keberkahan bagi wanita tadi. Na'udzubillah. Na'udzubillah, itu sufi yang percaya bodoh sekali. Nah, kalau dia sudah sampai derajat yang ketiga, yaitu derajat hakikat, sudah, aku adalah Allah itu sendiri. Sampai mereka mengatakan apa itu? Mengatakan hada rabbu wa hadal marbub wa huwal ilahu wa huwal abid. Falaita syi'ri manil mukallaf. Ini Rabb tapi sekaligus dia adalah marbub. Dia juga apa? Juga makhluk. Ini dia adalah sesembahan tapi dia juga adalah yang menyembah.
Aku jadi nggak tahu siapa yang mukallaf berarti. Itu gilanya mereka. Nah, mereka mengatakan la yanalul abdu darajatal wilayah hatta yuqal innahu majnun. Nggak akan seorang hamba itu mencapai derajat wali sampai dikatakan dia itu gila. Memang ini ajaran yang merusak. Sementara Rasulullah semakin kenal Allah justru semakin rajin beribadah. Dan juga ini sebagai pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu apa? Kematian. Buktinya Rasulullah sampai di akhir-akhir hayat beliau adalah semacam ini ibadah beliau itu luar biasa. Padahal ayat ini yaitu apa yang disebutkan oleh Aisyah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kembali kepada apa? Kembali kepada ayat liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yaitu di dalam apa? Surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah ini turun pada kejadian apa? Selesai perjanjian Hudaybiyah. Itu adalah apa? Tidak terlalu jauh dari wafatnya Rasulullah. Ternyata apa? Ternyata setelah itu beliau semakin rajin ibadah. Bukan setelah diampuni dosanya beliau jadi malas-malasan. Gimana seandainya ayat itu turun kepada orang-orang sufi? Nah, aku sudah diampuni, pusing amat. Baik. Maka inilah jalan Rasulullah SAW dan ini pula yang dipahami oleh para sahabat. Walaupun para sahabat terutama yang dari kalangan apa itu? Para sahabat yang dari kalangan Ahlu Badar yang jumlahnya adalah 314. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib muttafaqun alaih, Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, "Wa ma yudrika ya Umar, la'allallaha yattali'u ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Apakah engkau tidak tahu wahai Umar? Umar sendiri Ahlu Badr juga. Barangkali, dan dalam lafaz yang lain memang pasti, Allah Ta'ala melihat kepada penduduk Badar, ahli Badar, dan mengatakan kerjakan apapun yang kalian inginkan, aku telah mengampuni kalian. Tapi apa? Justru mereka semakin rajin ibadah. Juga apa? Ashabu bai'ati ridwan. Rasulullah mengatakan la yadkhulun nara insyaallah man bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka insyaallah orang yang membaiat di bawah pokok ini. Yaitu pada kejadian Hudaybiyah. Ternyata semakin lama mereka justru semakin rajin ibadah. Menunjukkan mereka kenal bahwasanya kewajiban ibadah itu bukan semata-mata untuk selamat dari dosa dan selamat dari neraka, tapi apa? Kewajiban untuk bersyukur itu yang lebih tinggi lagi. Inilah yang menjadi alasan Rasulullah di sini. Apa itu? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi kita ibadah bukan semata-mata takut dari neraka. Itu penting dan itu wajib. Tapi harus ada yang lebih dari itu, yaitu apa? Memang dalam bentuk syukur kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu telaga al-kautsar itu. Maka apa? Bukan berarti disuruh berhenti ibadah setelah dapat jaminan ini. Allah Ta'ala justru menyuruh Rasulullah untuk apa? Semakin rajin ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Disuruh untuk semakin banyak beribadah. Maka para sahabat pun demikian pula para tabi'in. Seperti apa? Urwah ibnu Zubair dengan sanad yang sahih dikisahkan istrinya sering menangis. Lihat si Urwah ini apa? Sering sholat malam sampai kakinya berdarah. Karena apa? Karena lamanya beliau dalam qiyamul lail. Ini menunjukkan semakin orang kenal Allah, dia semakin tahu kewajiban dirinya terhadap Allah dan tahu hak Allah terhadap dirinya. Sehingga apa? Dia semakin rajin ibadah. Inilah diantara hikmah kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam babul mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bukan sekedar karena selsema dikit, oh sudahlah aku mau cuti 3 hari lah dari sholat. Ini nggak pantas. Padahal setiap saatnya kita dapat rezeki terus dari Allah Ta'ala. Kalau tidak mampu berdiri ya duduk, nggak mampu duduk ya dengan berbaring dan seterusnya. Tayyib, di sini Rasulullah tidak mengatakan abdan syakiran, tapi syakuran wazan faul, menunjukkan apa? Sighah mubalaghah. Betul-betul ingin banyak bersyukur. Sekarang kapan seorang hamba itu dikatakan sebagai abdan syakura? Kalau dia memenuhi 3 persyaratan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Iddatus Shabirin. Yang pertama adalah apa? Hatinya itu mengakui bahwasanya nikmat ini adalah datang dari Allah, bukan malah disandarkan kepada yang lain. Dan lidahnya memuji Allah dan menyebutkan kebaikan Allah tadi, bukan justru memuji apa? Sebab-sebab atau memuji perkara yang tidak terkait. Kemudian yang ketiga adalah dia mempergunakan dan mengelola nikmat tersebut kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala inginkan. Sementara untuk apa nikmat ini diberikan kepada kita? Adalah untuk memudahkan kita di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala.
Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh yang di muka bumi ini semua. Untuk apa? Jelas semuanya adalah untuk mendukung peribadatan kepada Allah Ta'ala. Baik. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.